Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kasalametan. Dina dinten ieu dinten Senin kaping 22 Maret 2020 hiji urang patepang deui di pelajaran Basa Sunda. Nah, setelah 2 minggu kemarin kita melakukan ujian penilaian 6, terus lanjut ke PTS. Di pertemuan hari ini kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu materi pengajaran bab 7, tema cita-cita. Nah, persiapkan alat tulis sareng buku paketna. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Coba dibuka buku paket pengajaran 7, halaman 77, tentang cita-cita. Nah, sebelumnya coba kita lanjut dulu nih, pengenalan dulu apa itu tentang cita-cita. Nah, cita-cita mangrupakeun harapan hiji jalma dina kahirupan kahareupna. Artinya cita-cita merupakan harapan dari seseorang untuk kehidupan yang akan datang. Unggal jalma mibanda cita-cita nu beda, tapi kadangkala aya nu sarua. Setiap orang pasti mempunyai cita-cita yang berbeda, tetapi kadangkala juga ada cita-citanya yang sama. Sekali lagi, cita-cita mangrupakeun harapan hiji jalma dina kahirupan kahareupna. Nah, di halaman 78 coba di situ ada tentang kawih yang bertemakan cita-cita. Ada suatu nyanyian yang bertemakan cita-cita karangan atau ciptaan Ubud R. Kubarsih. Nah, sebelum membahas kawih ini, kita lanjut dulu ke materinya nih. Apa sih kawih itu? Kawih nyaeta wangun ugeran anu sok dihariringkeun. Kawih nyaeta wangun ugeran anu sok dihariringkeun. Kawih yaitu sebuah lagu Sunda bebas yang mempunyai unsur seni dan selalu dinyanyikan, atau secara singkat disebut dengan lagu atau nyanyian. Sekali lagi, kawih nyaeta wangun ugeran anu sok dihariringkeun. Sebuah lagu Sunda bebas yang suka dinyanyikan, itu adalah kawih. Sedangkan kalau kakawihan nyaeta wangun puisi anu sok dilagukeun ku barudak bari ulin. Kakawihan bisa diartikan sebagai lagu-lagu yang biasa digunakan dalam permainan anak-anak di daerah Sunda. Nah, kan tadi perbedaan kawih dan kakawihan itu, kalau kawih adalah sebuah lagu. Sedangkan kakawihan yaitu sebuah lagu yang suka dinyanyikan anak-anak sambil bermain. Kalau kawih itu lagu, sedangkan kakawihan itu
sebuah lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sambil bermain. Wangun puisi anu sok dilakukeun ku barudak bari ulin. Kakawihan ini biasanya dinyanyikan anak-anak pada saat mereka bermain. Jadi apabila mereka bermain sambil menyanyikan sebuah lagu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba di sini ada sebuah kawih atau sebuah lagu yang berjudul Cita-Cita. Nah, karya Ubun R. Kubarsih. Coba kalian dengarkan ya lagunya seperti apa. Coba ya. Cita-cita jadi putra bangsa, bela negara Indonesia, langgeng jaya, adil makmur, terteraja. Jadi TNI Polri, gagah perkasa, siap berbakti ke lemah jaya. Jadi ahli hukum, diplomat teknokrat, ahli ekonomi, petani mandiri. Cita-cita mangga laksana, mundi ajana rajin. Cita-cita bareng laksana, mundi ajar nasti. Hayang jadi dokter, bidan perawat, barang pasien, sangkan gancang sehat. Jadi guru dosen, wartawan seniman, olahragawan, atlet nasional. Hayang jadi pemimpin jujur, wali kota, bupati, gubernur, jadi wakil rakyat, menteri presiden. Cita-cita mulia, cita-cita jaga. Nah, seperti itu lagunya. Ini adalah lagu tentang cita-cita. Nah, Ibu akan coba jelaskan isinya. Ya, oke. Coba dibuka halaman 80. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan pengertian kawih dan kakawihan. Sekarang kita akan masuk ke materi mengenai isi lagu yang berjudul Cita-Cita. Nah, di antaranya yaitu isinya tentang cita-cita jadi putra bangsa anu bela kanagara. Artinya menjadi salah satu putra bangsa yang membela negara. Di sini ada dalam kakawihan ini ada beberapa macam cita-cita. Yang pertama itu tadi contohnya menjadi putra bangsa yang selalu siap membela kepada negaranya. Terus cita-cita yang kedua yaitu jadi TNI atau Polri anu gagah perkasa tur siap babakti ka lemah cai.
menjadi TNI atau Polri yang gagah perkasa yang siap berbakti kepada tanah air. Nah, lanjut ke cita-cita yang ketiga. Jadi ahli hukum, diplomat, jeung teknorat. Menjadi ahli hukum, diplomat, atau teknorat. Ada lagi nih dalam nyanyian atau kawih cita-cita itu ada lagi cita-cita yang keempat, yaitu jadi ahli ekonomi, sangkan para patani hirupna bisa mandiri. Menjadi ahli ekonomi supaya para petani itu hidupnya mandiri, hidupnya sejahtera. Lanjut di cita-cita yang kelima. Lamun diajarnya tigin, hayang jadi dokter, bidan atau perawat, sangkan bisa ngubaran. Nah, pengen jadi dokter atau bidan atau perawat supaya bisa mengobati orang-orang sakit. Sekarang cita-cita yang selanjutnya yaitu menjadi guru, dosen, wartawan, seniman, jeung olahragawan. Nah, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi wartawan, seniman, ataupun olahragawan. Terus lagu ini juga menceritakan kalau kita mempunyai keinginan atau mempunyai cita-cita menjadi seorang pemimpin, entah itu menteri, entah itu presiden, wakil rakyat, bupati, gubernur, kita harus hidup jujur, tidak boleh sombong dan bohong. Nah, apapun itu, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, semuanya itu cita-cita yang mulia. Kita harus rajin belajar supaya kita bisa menggapai cita-cita kita. Sekali lagi, kakawihan yang berjudul cita-cita ini menceritakan tentang berbagai macam cita-cita seperti TNI, Polri, ahli hukum, diplomat, teknorat, ahli ekonomi, guru, dosen, wartawan, dan sebagainya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, apabila sudah memahami, kita lanjut saja ke materinya yang selanjutnya. Mohon maaf ya nak, materinya agak banyak dan agak-agak ngebut. Sekarang coba kita lihat ada arti kecap di halaman 78. Nih, di halaman 79 ada arti kecap babakti. Artinya nembongkeun kasatiaan ku barang atau tanaga. Artinya mengabdi dengan berupa barang ataupun tenaga. Urang kudu babakti kalemah cai kalawan dibarengan ku hate nu ikhlas tur ridho. Kita harus berbakti kita harus mengabdi ke tanah air dengan dibarengi hati yang ikhlas dan ridho. Kecap nu kadua, diplomat. Jalma percekah nu dipercaya ngajalankeun tugas dina hubungan jeung mancanegara. Artinya orang yang bekerja harusnya ini di bidang hubungan internasional atau mancanegara. Jadi kayak duta besar gitu ya. Duta besar untuk negara Indonesia misalkan seperti itu.
Bapak kuring ayeuna jadi diplomat di Saudi Arabia. Ayah saya sekarang menjadi duta besar di Saudi Arabia. Lanjut di kecap Kerta Raharja, artinya aman serta teu kakurang sandang pangan. Dalam bahasa Indonesia artinya aman, tidak kekurangan sandang dan pangan. Mohon maaf, ini penulisannya banyak yang salah. Sandang dan pangan, tidak kekurangan kebutuhan sandang dan pangan. Sandang dan pangan itu artinya kebutuhan kayak baju-baju dan juga kebutuhan makanan seperti makanan seperti itu. Dalam kalimat Indonesia katelah nagara anu kerta raharja, adil tur makmur. Indonesia terkenal dengan negara yang tidak pernah kekurangan makanan, kebutuhan sandang dan pangan. Kecap nuka opat laksana, artinya kalakon atau hasil anu dipimaksud, artinya hasil yang dimaksud atau hasil yang diharapkan. Dalam kalimat cita-cita kuring hayang jadi dokter teh terlaksana. Cita-cita saya menjadi dokter terlaksana atau terwujud. Langgeng, kecap nu kalima. Abadi terobah-robah, artinya abadi kekal tidak berubah. Hirup di akhirat mah langgeng, teu cara hirup di dunia. Hidup di akhirat itu kekal abadi, tidak seperti hidup di dunia. Lanjut di kecap lemah cai. Lemah cai tanah air. Dalam bahasa Indonesia yaitu tanah air. Urang kudu mikaheman ka lemah cai sorangan. Kita harus mencintai tanah air kita sendiri. Jadi kita harus mencintai tanah air kita, di mana kita tumbuh, dibesarkan, di mana kita tinggal. Seperti itu. Dan ini adalah kecap yang selanjutnya. Ada kecap mandiri. Bebas tayan numarentah macakal bisa hirup ku tanaga sorangan. Artinya bebas, bisa hidup dengan jerih payah atau tenaga sendiri. Urang kudu bisa hirup mandiri. Urang, kita harus bisa hidup mandiri. Nah, dalam bahasa Indonesia juga biasanya disebut dengan mandiri, ya, sama. Kecap selanjutnya perkasa. Kuat, gagah, keras. Kuat, gagah, keras, perkasa. Dalam bahasa Indonesia tetap ya perkasa. Kalimatnya adalah lanceuk kuring mah jalmana perkasa. Kakak saya itu adalah orang yang perkasa, orang yang kuat. Sekarang kecap terakhir. Belum kecap terakhir, mohon maaf. Kecap teknokrat. Jalma nu ahli di bidang teknologi. Teknokrat yaitu orang yang ahli di bidang teknologi. Dalam bahasa Indonesia teknokrat, orang yang ahli di bidang teknologi. Kalimatnya, saha nu boga cita-cita hayang jadi teknokrat,
Siapa yang mempunyai cita-cita ingin menjadi teknokrat? Kecap terakhir, Tigin, Satya Tuhu. Artinya setia, bersungguh-sungguh, rajin. Nah, kalimatnya itu adalah urang kudu tigin karena segala janji nuges diucapkan. Kita harus tigin atau setia atau menepati dengan segala janji yang sudah diucapkan. Nah, sampai sini bisa dipahami. Sekarang untuk tugasnya kerjakan halaman 79 dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, nomor 1. Naon tema kakawihan di luhur? Apa tema nyanyian yang berjudul Cita-Cita itu? Nomor 2. Kumaha cita-cita lamun jadi putra bangsa? Bagaimana kalau kita bercita-cita ingin menjadi putra bangsa? Ada di bait pertama jawabannya. Nomor 3. Kumaha kaayaan negara Indonesia? Bagaimana keadaan negara Indonesia? Ada di bait ke-1 juga. Sekarang nomor 4. Kumaha kaayaan TNI Polri? Bagaimana keadaan kalau kita menjadi atau mempunyai cita-cita TNI Polri? Ada di bait kedua. Nomor 5. Kumaha lamun jadi ahli ekonomi? Akan bagaimana apabila menjadi ahli ekonomi? Nah, ada di bait kedua juga. Nomor 6. Kudu kumaha sangkan cita-citana laksana? Harus bagaimana supaya cita-cita kita terlaksana atau terwujud? Harus bagaimana? Ada di bait ketiga. Nomor 7. Kudu kumaha sangkan cita-cita bisa jadi dokter atau perawat? Harus bagaimana upaya kita supaya menjadi dokter ataupun perawat? Coba, harus bagaimana supaya kita bisa menjadi dokter dan perawat? Nomor 8. Rek kumaha lamun diparengkeun cita-citana jadi dokter atau perawat? Kalau kita sudah menjadi dokter atau perawat, apa yang akan kita lakukan? Ada di bait terakhir, di bait keempat. Nomor 9. Lamun urang jadi pamimpin, kudu kumaha? Apabila kita menjadi pemimpin, kita harus bersikap bagaimana? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Jawabannya ada di halaman 80. Sekarang nomor 10. Hidup boga cita-cita. Apakah kamu punya cita-cita? Hayang jadi naon? Mau jadi apa cita-cita kalian? Nah, kenapa? Nah, untuk mengisinya kalian kerjakan di buku catatan saja ya nak. Takutnya kalau di buku paket nanti tidak cukup
jawabannya, untuk menulis jawabannya. Nah, kalau nanti menulis jawabannya di buku catatan, tolong sertakan halamannya. Misalkan jawaban halaman 78. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih untuk segala kerjasamanya, untuk segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat PBJJ-nya. Semoga secepatnya kita bisa bertatap muka ya. Kembali belajar di sekolah. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.